Pasien mendapatkan program rehabilitasi MWD di shoulder sinistra, kemudian stretching exercise pada left upper extremity dan juga leg ergo cycle. Sebelumnya, pasien dapat mengangkat sedikit bahu kirinya, tapi belum mampu mengangkat em, lengan bawah, kemudian pergelangan tangan dan juga jari-jari tangan. Saat ini, pasien sudah bisa mengangkat lengan atas ekstremitas kirinya, termasuk shoulder, elbow, wrist, dan finger, tetapi masih terasa berat. Pasien untuk kebanyakan aktivitas menggunakan tangan kanan. Pasien merasa kesulitan untuk melakukan aktivitas dengan kedua tangan, seperti mengangkat, membawa benda yang lebih dari 3 kilo. Contohnya adalah tas berisi makanan. Pasien mengeluhkan berkurangnya grip strength pada tangan kirinya yang membuat pasien merasa kesulitan untuk menggenggam alat masak ketika menyiapkan makanan. Untuk ADL-nya, pasien semuanya independen, merasa kesulitan saat em, kegiatannya itu memerlukan koordinasi kedua tangan, seperti kalau memakai baju itu yang berkancing. Dan juga untuk mandi, kesulitan dalam menggenggam sabun dan untuk menggosok sisi tubuh yang sebelahnya. Pasien saat ini sudah dapat berjalan tanpa alat bantu, merasa pusing dan juga lelah ketika lebih dari 500 meter dan juga membawa benda 5 sampai 7 kilo saat kegiatan berjualan. Untuk sebelumnya pasien didiagnos Sebelumnya, pasien dirawat dan didiagnosis ischemic stroke dengan CT scan infrakronik kecil di right basal ganglia. Untuk komorbid, hipertensi sejak 30 tahun yang lalu uncontrolled, diabetes mellitus diketahui sejak November 2025. Untuk medication saat ini ada amlodipine, Aspilet, B-komplek, gabapentin, kurkuma, proneuron, dan juga metformin. Untuk history of functional dan vocational activity-nya, sebelum sakit, pasien independen dari semua kegiatan baik ADL maupun bekerja sebagai penjual makanan, di mana aktivitasnya itu menyiapkan dan memasak makanan yang akan dijual, kemudian berjalan lebih dari 5 kilometer, membawa makanan tersebut atau benda lebih dari 5 kilo untuk aktivitas berjualannya. Pasien selain itu juga melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, kemudian mencuci piring, eh, menyapu, mengepel lantai, mencuci baju, dan juga berbelanja di pasar yang membutuhkan jalan kaki sebanyak 500 meter dan juga membawa benda belanjaannya sekitar 5 sampai 10 kilo. Kemudian pasien juga mengikuti pengajian seminggu sekali yang berjalan sekitar 300 sampai 500 meter. Untuk riwayat psikologisnya, pasien merupakan orang yang terbuka, mampu menceritakan kondisinya kepada anggota keluarga dan juga tenaga kesehatan. Pasien memiliki 4 orang anak, di mana saat ini tinggal dengan suami dan juga ketiga anaknya di rumah dengan satu lantai dengan toilet jongkok. Kemudian pasien berinteraksi dengan tetangga di sekitar rumah. Untuk hobi, pasien tidak mempunyai hobi khusus. Kemudian saat ini pasien tidak bekerja atau tidak berjualan. Untuk suami bekerja sebagai tukang kebun. Kemudian untuk saat ini pemasukannya dari penghasilan suami dan kadang dibantu oleh anak yang pertama yang sudah menikah dan bekerja di pabrik. Pasien saat ini masih mempunyai satu tanggungan anak di mana masih kuliah. Untuk income-nya klasifikasinya di low income dan pasien berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Pasien berharap untuk dapat beraktivitas dengan kedua tangan dan kembali berjualan makanan. Untuk body structure-nya, di sini lokasinya di right basal ganglia, di mana hasil CT scan 2 November 2025, infrak lama kecil di daerah ganglia basalis kanan. Berikut adalah video CT scan-nya.
Untuk pemeriksaan fisiknya dari General Physical Examination dalam batas normal, nutritional status dengan BMI 21,5 dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan head and neck dalam batas normal, torak dari core dan pulmo dalam batas normal, abdomen dalam batas normal, dan juga extremity tidak ada cyanosis, capillary refill tes kurang dari 2 detik. Untuk body functionnya di sini di cranial nerve dari cranial nerve 3, 4, dan 6 dalam batas normal. Kemudian untuk mental function dari Mokaina didapatkan skor 22 per 30 dengan interpretasi mild cognitive impairment di mana skor yang kurang masih di visuospasial dan eksekutif, kemudian attention, dan juga language serta delay recall memory. Untuk emotional function dalam batas normal dengan skor eh, dari depressionnya 3, anxiety 3, severity-nya 3, jadi dalam batas normal. Kemudian dari perceptual function, di mana dari auditory, pasien mampu membedakan suara kucing dan juga anjing. Kemudian dari visual perception, pasien dapat mengidentifikasi dari gelas yang berwarna merah dan juga dari gelas kecil dan juga besar, kemudian ada kotak yang berwarna merah dan juga biru, kemudian dari olfactory perception pasien dapat membedakan bau kopi dan juga teh, kemudian dari gustatory perception pasien dapat mengidentifikasi rasa asin dan juga manis, kemudian dari tactile perception pasien dapat membedakan antara yang lembut dan juga yang kasar, kemudian dari visuospasial pasien dapat mengerti posisi tangan pemeriksa yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kemudian dari sensory function, di sini untuk seeing function dari visual activity, visusnya 6 per 6, OD, mata kanan, mata kiri. Kemudian untuk visual fieldnya dalam batas normal. Hearing function dalam batas normal, untuk vestibular function juga tidak ada keluhan tinnitus, vertigo, dan pusing. Kemudian dari proprioceptif, dari joint functionnya normal, kinestesi normal, dari powernya normal. Untuk light touch juga normal, kemudian untuk musculoskeletal pain tidak ada keluhan nyeri untuk saat ini. Untuk function di kardiovaskularnya dari irama jantung dan juga tensi dalam batas normal. Kemudian untuk additional system kardiovaskular di mana general physical endurance sit to stand didapatkan 12 kali dalam 30 detik, untuk 6 minute walking test didapatkan match 3,8 dengan box scale sebelumnya 900 dan setelahnya 1301 dengan interpretasi pure general physical endurance. Kemudian untuk fungsi dari neuromusculoskeletal movement-nya, dari mobility of joint function, ROM dari shoulder dalam semuanya full kanan kiri. Kemudian ROM elbow, forearm, dan finger full kanan kiri. Kemudian dari ekstremitas bawahnya, dari ROM hip-nya full. Kemudian knee, ankle, ROM-nya juga full. Untuk stability of joint-nya, di sini tidak didapatkan subluxasi, jadi normal dari shoulder kanan kiri. Kemudian untuk muscle power-nya, untuk MMT yang kiri didapatkan shoulder flexornya 2, extensornya 2, abduktornya 2, aduktornya 5. Kemudian untuk elbow flexornya 3, elbow extensornya 2, wrist flexornya 3, extensornya 2. Untuk finger flexornya 3, extensornya 2. Untuk brainstorm stage-nya 4. Kemudian untuk yang lower extremity didapatkan MMT pada hip, knee, ankle di kiri semuanya 4 dengan brainstorm stage-nya 5. Kemudian untuk muscle stone-nya didapatkan spastisitas pada upper extremity di shoulder adductor, elbow flexor, forearm pronator, dan finger flexor dengan mas 1, dan lower extremity di ankle plantar flexor dengan mas 1. Kemudian untuk movement function di physiological reflex di sini meningkat pada bicep dan juga pada Achilles +3. Kemudian untuk patologi refleksnya Babinski positif, untuk clonusnya tidak ada. Kemudian dari balance-nya didapatkan skor 53 per 56
dengan interpretasi low vol risk. Kemudian untuk kontrol voluntary movement, untuk kontrol simple voluntary movement, di sini pasien merasa kesulitan mengontrol saat eh, shoulder flexion dan abduksi pada ekstremitas yang kiri. Kemudian untuk yang kompleks voluntary movement, pasien merasa kesulitan untuk mengambil dan memindahkan benda dengan tangan kiri. Untuk coordinationnya, yang upper extremity dari tip tunus yang kiri fair dan lower extremity heel to shin fair dengan interpretasi abnormal due to muscle weakness dan impaired motor control dengan synergic pattern. Kemudian untuk tightness dan juga spasm tidak ditemukan pada pasien. Untuk activity dan partisipan, untuk simple task, pasien mampu membuka botol yang berisi cairan atau minyak ketika di rumah menggunakan dua tangan, tetapi dengan tangan kanan yang lebih dominan. Untuk yang kompleks task, pasien mampu em, membersihkan, kemudian mengembalikan kembali tempat peralatan masak dengan kedua tangan, dengan tangan kanan yang lebih dominan. Untuk mobility dari lying down, squatting, kneeling, sitting, standing, shifting the body center of gravity, dan juga untuk maintaining body position dan transferring oneself, semuanya tidak ada kesulitan. Untuk carrying, moving and handling object dari lifting, carrying in the hand, carrying in the arm, carrying of shoulder, hip, and back, dan putting down object, pasien mampu dengan tangan kanan, sedikit kesulitan menggunakan tangan kiri dikarenakan ada muscle weakness, impaired motor control with synergic pattern. Untuk pushing with lower extremity dan kicking tidak ada kesulitan. Kemudian untuk fine hand use dari picking up, grasping, manipulating, releasing, dan untuk hand and arm use dari pulling, pushing, reaching, turning, semuanya mampu dengan tangan kanan, kesulitan sedikit dengan tangan kiri karena muscle weakness, impaired motor control, dan synergic pattern. Untuk walking and movement, di sini pasien untuk yang short distance mampu independently, untuk yang long distance tidak mampu lebih dari 1 kilometer dikarenakan muscle weakness dan poor general physical endurance. Kemudian untuk yang different surface dan juga around obstacle mampu dengan supervisi. Untuk moving around di sini saat di rumah tidak ada kesulitan. Kemudian moving around within buildings other than home dan juga outside the home and other buildings di sini mengalami sedikit kesulitan ketika ada jalanan menanjak dan membutuhkan istirahat jika jaraknya jauh dikarenakan ada muscle weakness dan poor general physical endurance. Kemudian untuk transportasi dari penggunaan private dan juga public transportation, pasien mampu sebagai penumpang dan sebelumnya memang pasien tidak ada kemampuan untuk mengendarai kendaraan. Ini adalah video. Ini saya coba video apa namanya ketika pasien membuat makanan. Jadi pasien ini penjual eh, combro ya combro. Jadi ini tuh ketika mengul ini apa tuh? Ya, membuat combronya itu kayak di kepel-kepel seperti itu, diaduk-aduk dulu. Kemudian pasien bisa dengan tangan kanan, tetapi untuk tangan kiri seharusnya bisa mensupport kegiatan tersebut, sekarang masih belum optimal. Ini saya coba ketika pasien akan memasak, jadi biasanya akan menggunakan cairan misalnya minyak maupun kecap atau yang lainnya untuk menuangkan. Jadi ketika mau menuangkan dengan tangan kiri itu biasanya kesulitan. Kemudian ini ketika kegiatan mengambil benda untuk masak dari atas dengan menggunakan tangan kiri. Ini ketika aktivitas berjualan dengan berjalan kaki menjual combro, sebetulnya tasnya lebih besar dan beratnya itu bisa lebih dari 5 kilo. Jadi untuk tangan kirinya itu belum mampu mengangkat secara optimal.
Kemudian ini untuk mencoba membuka dan mengancingkan baju dominan dengan tangan kanan dan pasien merasa kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama. Dan sebetulnya juga ada kesulitan untuk memakai pakaian dalam wanita. Ini untuk hand functionnya, tip to tip mampu mm, dengan kesulitan dan juga lama harus berulang-ulang. Untuk tip to lateralnya belum mampu. Untuk pemeriksaan Bruton stage-nya di upper extremity, ini adalah gait-nya pasien lower extremity. Pada pasien ditemukan dari swing upper left extremity-nya itu tidak ada. Kemudian kalau dari em, pelvic tilt normal, kemudian ada knee fleksi dan ekstensi normal dengan langkah yang lambat. Untuk self care-nya dari washing body parts di sini pasien mampu menggunakan tangan kanan dan merasa kesulitan membersihkan sisi yang satunya ketika menggunakan tangan kiri. Untuk yang whole body, independently dengan tangan kanan, membutuhkan waktu yang lebih. Kemudian untuk drying oneself, independent dengan tangan kanan dan difficulty atau kesulitan dengan bilateral task. Untuk caring for skin, for teeth, for hair, fingernails, dan toenails, di sini kalau yang eh, independen dengan tangan kanan, untuk yang kuku, partial dependent, jadi difficulty karena fan motor dan bilateral hand use due to weakness, impair motor control, coordination, dan dexterity of level upper extremity. Kemudian untuk toileting dari regulation urination dan defecation dalam batas normal. Kemudian di sini untuk putting on clothes, pasien masih bisa menggunakan dua tangan di mana tangan kanan itu lebih dominan. Kemudian untuk membuka baju juga sama. Kemudian untuk putting off footwear dan taking off bisa independen. Untuk eating bisa independen dengan tangan kanan. Kemudian untuk memotong makanan yang keras itu susah dikarenakan impaired bilateral coordination dan grip control yang kiri itu eh, tidak baik. Kemudian untuk minum, jadi untuk menggenggam minum dan juga membawa ke menggenggam gelas dan membawa ke mulut itu bisa dengan tangan kanan. Untuk membuka botol, kemudian pouring liquids dan juga mixing itu bisa. Untuk Bartel Indexnya 100/100 independen. Kemudian di sini untuk melakukan pekerjaan rumah, pasien itu bisa dengan dua tangan, di mana tangan kanan lebih dominan. Untuk untuk general interpersonal interaction dari basic interpersonal interactionnya mempunyai hubungan yang baik dengan tetangga, kemudian untuk family relationship mempunyai hubungan yang baik dengan anggota keluarga, dan intimate relationship mempunyai hubungan yang baik di suami. Kemudian untuk hobi tidak ada hobi khusus. Untuk religion, pasien mampu sholat dengan posisi posisi normal, yaitu posisi berdiri, dan berjalan ke tempat pengajian secara independen. Untuk environmental factor, di sini pasien mempunyai support yang baik dari suami, anak ketika membantu pekerjaan.
yang sebelumnya adalah merupakan tanggung jawab pasien, terutama di pekerjaan rumah tangga. Kemudian untuk teman juga pasien mempunyai support yang baik dari tetangganya. Kemudian untuk health service di sini jarak antar rumah ke rumah sakit 4 kilo, tidak ada tidak dikeluhkan adanya kesulitan untuk mengakses di fasilitas kesehatan dan menggunakan transportasi online. Untuk health policies-nya dia menggunakan asuransi BPJS. Ini adalah CT scan-nya yang tadi sudah dijelaskan merupakan infak lama kecil di daerah basal ganglia untuk foto toraksnya kor dan pulmo dalam batas murni. Untuk case resume jadi 57 perempuan pekerjaannya sebagai penjual makanan sudah menikah dengan iskemik stroke onsetnya 2 November 2025. CT scan-nya infak kecil lama di basal ganglia dengan komorbid uncontrolled hypertension dan diabetes mellitus. Dari pemeriksaan fisik didapatkan weakness di left extremity, Brunstone stage yang upper 4 dan lowernya 5 dengan MMT yang upper mayoritas 3 dan juga yang bawah itu 4. Kemudian ada spasticity di shoulder adductor, elbow flexor, forearm pronator, dan finger flexor dengan mas 1. Kemudian ankle plantar flexor dengan mas 1. Untuk diagnosis di sini dari medical diagnosisnya stroke infarct subakut 5 bulan di right basal ganglia, hypertension on therapy, dan juga diabetes mellitus on therapy. Untuk rehabilitation diagnosisnya limitation in vocational activity, including food preparation dan simple transaction, termasuk calculating total cost dan juga memberikan kembalian due to mild cognitive impairment, kemudian limitation di bimanual activity dan vocational hand use due to left upper extremity weakness, impair motor control, dan reduce hand function. Kemudian limitation in walking long distance due to reduce physical endurance, muscle weakness, dan mild impaired balance. Untuk prognosisnya dari ad vitamnya ad bonum, ad sanasionamnya dubia ad bonum, ad functionamnya pasien mampu bimanual activity for ADL dan preparing and selling food, kemudian return to vocational activity as a food seller. Untuk rehabilitation goal-nya di sini improve cognitive function untuk mendukung simple transaksi yaitu menjumlahkan total yang dibeli dan juga memberikan kembalian untuk vocational activities-nya. Kemudian improve motor control dan muscle strength di left extremity yang akan mendukung bimanual activity pasien. Kemudian increase walking capacity lebih dari 1 kilo tanpa fatigue dengan target match 4 sampai 5. Untuk medical and rehabilitation problem dan manajemennya, di sini untuk problem yang pertama, dari limitation of vocational activity karena aspek kognitif, di mana muka inanya 22, kemudian pasien merasa kesulitan untuk preparing makanan untuk dijual, kemudian juga merasa kesulitan untuk simple transaksi ketika berjualan. Targetnya kita meningkatkan fungsi kognitif, jadi pasien mampu untuk prepare makanan untuk dijual, kemudian mampu simple transaksi, yaitu menjumlahkan total biaya yang dibeli dan juga memberikan kembalian. Di sini kita edukasi pasien untuk use simple strategi untuk penjumlahan dan mengecek kembali uang, kemudian uh, dengan tasnya itu smaller step, jadi bertahap. Kita berikan home program. Yang pertama adalah praktek simulasi untuk penjumlahan uang, kemudian juga simulasi jual beli dengan anggota keluarga, kemudian juga simulasi preparing simple food item, jadi following step by step-nya, kemudian juga eh, praktek untuk menjumlahkan misalnya 1 sampai 3 item makanan yang akan di dijual dan juga untuk mengecek kembali apakah kalau memberikan kembalian itu benar atau tidak. Untuk yang limitation di vocational hand use-nya di sini clinical condition-nya dia left upper extremity weakness, kemudian impair motor control dan juga reduce hand function dari grip dan coordination. Targetnya
Pasien dapat menggunakan tangan kiri untuk bimanual activity, kemudian juga dapat mengangkat benda lebih dari 5 kilo, dan juga meningkatkan koordinasi untuk object handling dari grasping, releasing, dan manipulating. Kemudian kita berikan edukasi di mana untuk activity harus menyertakan tangan kirinya. Kemudian untuk yang home programnya, pertama kita berikan stretching exercise di shoulder flexion, abduction, elbow flexion, extension, forearm pronation, supination, finger flexion, extension di kiri. Kemudian ada isotonic strengthening exercise, progressive resistance di left extremity. Kemudian untuk berlatih membuka, berlatih untuk mendorong botol ke depan gitu dengan arah elbow ekstensi. Kemudian juga berlatih untuk menyentuh dari wajah, kemudian rambut di sebelah kirinya. Kemudian untuk practice picking up, lifting, dan memindahkan benda dengan kedua tangan dimulai dari 0,5 kilo dulu, kemudian dilanjut 1 kilo. Kemudian untuk mobilization dan endurance problemnya, di mana didapatkan masalah matchnya 3,8 dan mild balance impairment dengan skor 53/56, targetnya mampu berjalan lebih dari 1 kilo, tidak fatigue, dan improve match 4-5. Yang kita berikan program yaitu di fisioterapi aerobic training 2 kali per minggu dengan low intensity, moderate intensity 40-60 dengan waktu 30 menit leg ergo, dan juga strength training dengan sit to stand dan balance training dengan weight shifting ke arah kanan, kiri, ke depan, dan ke belakang. Berikut adalah case analisisnya. Eh, hmm. Pertama adalah perempuan 57 tahun di mana faktor resikonya adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk diabetes mellitus nanti akan menyebabkan endothelial dysfunction, untuk hipertension menyebabkan aterosklerosis. Kemudian dari kedua masalah ini dari aterosklerosis ini dapat menyebabkan oklusi dari cerebral pembuluh darahnya, kemudian terjadi cerebral infarction, dan akan terjadi infark, salah satunya bisa menyebabkan infark di right basal ganglia, di mana infark pada right basal ganglia ini dapat menyebabkan motorik problem dan juga kognitif problem pada pasien ini. Untuk motorik problemnya didapatkan weakness di left extremity dengan Brunstone stage 4, muscle power 3, dan spasticity dengan mas 1. Kemudian weakness di left extremity, di lower extremity dengan Brunstone stage 5, muscle power 4, spasticity-nya masnya 1. Dari weakness di upper extremity menyebabkan poor hand function, kemudian menyebabkan limitasi di bimanual activity, dan juga menyebabkan kesulitan saat preparing makanan dan juga saat membawa tas berisi makanan, di mana akan menyebabkan limitasi di vokasionalnya. Kemudian untuk yang lower extremity akan menyebabkan tidak dapat berjalan long distance, kemudian akan menyebabkan mobilization disturbance, di mana pasien menjadi tidak bisa berjualan makanan dan akan mengakibatkan limitasi di vokasionalnya. Dari motorik problem juga menyebabkan movement and balance, di mana akan mempengaruhi pada pasien ini tidak bisa berjalan long distance. Kemudian untuk kognitif problem didapatkan mild kognitif dengan Mokaina 22/30 yang akan menyebabkan kesulitan dalam menyiapkan makanan dan juga transaksi dalam jual beli. Dari kedua masalah ini akan menyebabkan limitasi di vokasionalnya. Kita dapat memberikan program yang dapat memutus atau memperbaiki dari hand function-nya, kemudian untuk dapat berjalan long distance, dan juga memperbaiki masalah kognitif. Di sini dari environmentalnya, pasien itu kalau untuk edukasinya fair dan motivasinya good, kemudian low economic factor untuk yang negatif faktornya, kemudian pasien memiliki positif factor di family support dan jarak, kemudian asuransi, di mana ini akan mempengaruhi dari kondisi pasien termasuk dari weakness di upper dan lower extremity dan juga akan mempengaruhi di kognitif problem. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih dokter
Nurul, atas presentasinya. Oke, boleh lihat di awal dulu di pasien ininya, informasi pasien. Dia Informasi, subakut, iya ya itu. dokter. Dia subakut bulan ke berapa? 5 ya. 5 dokter. Oke. Em, terus strukturnya boleh lihat dulu Dan CT scan dari bacaan CT scan-nya. bacaannya penunjang itu penunjang tadi yang lebih besar. Oke. Ini tanggal 2 bulan 11 2025 ya. Iya dokter. Menurut kalian kalau baca CT scan seperti ini nggak lihat foto gitu ya, nggak lihat eh, apa yang terpikirkan pertama. Dicoba menjawab Dok, untuk kalau seandainya kita melihat bacaan tanpa melihat potong seperti itu kan, di sini dijelaskan bahwa ada impak lama kecil di ganglia basalis kanan dok. Artinya kan ada kelainan struktur di ganglia basalisnya yang tadi yang mungkin ada menyebabkan beberapa impairment atau gangguan fungsional pada pasien ini. Eh, Sebenarnya kalau kita cuma dapat bacaan saja tanpa melihat melihat eh, apa rekaman fotonya langsung atau basah dari slide-nya itu, kita harus konfirmasi dengan apa yang kita temukan di pasien, dok. Jadi memang kalau seandainya keluhannya yang dikeluhkan oleh pasien dengan gambaran impak lama kecil di ganglia basalis itu dilihat dengan klinis yang saat itu masih ada berhubungan seperti dok, tapi kita kan belum melihat bagaimana kejadian pada saat fase akutnya pasien gitu dok. Oke, ini di ronsen pada saat pasien kejadian akut kan ya. Ya dok, Nah, tulisannya infak lama, artinya dia pernah stroke mungkin sebelumnya. iya dokter. Itu ya. Sedangkan stroke yang sekarang, apakah memang lesinya di tempat yang sama atau nggak kebaca karena masih masih terlalu early untuk dilakukan CT scan, jadi belum kebaca. Iya Gitu ya. mungkin, ya dok. Jadi kan sebenarnya kalau yang saya tahu bahwa tergantung untuk yang membaca dari eh, apa masih radiologisnya dok. Kan pada fase akut itu bisa bisa saja belum memperlihatkan gejala ya apa belum memperlihatkan kelainan struktur yang jelas pada radiologis, namun secara klinis sudah ditemukan seperti dok. Berarti kalau teman sejawat radiologi membaca bahwa ada intak lama, berarti kan ada keluhan stroke sebelumnya. Namun untuk Hmm. pasien ini masih apa tidak mendapatkan informasi bahwa ada kejadian stroke sebelumnya, dok. Apakah waktu kejadian yang fase akut yang datang ke rumah sakit itu di tempat yang sama atau memang ada eh, di tempat yang baru namun belum terbaca dari radiologisnya, dok? Oke, di anamnesis sempat ditanyakan nggak ada gejala yang mirip Pak kayak sekarang gitu ya sebelumnya nggak ada. Kalau Ya, tidak ada dokter, kalau dari anamnesis tidak ditemukan riwayat stroke maupun gejala sebelumnya seperti kelemahan seperti sekarang. Apa itu tidak bergejala gitu ya. Eh, Oke, kalau tadi pemeriksaan kira-kira komennya untuk yang di ini ya, komen untuk yang di SAS nih. Kira-kira mau periksa apa aja? Sama nggak yang dengan yang sudah diperiksa oleh teman-teman di Walsas? Kalau melihat CT scan kayak gini. kalau dari CT scan kan dok, jadi kalau di ganglia basalis kan bisa ada masalah kognisi, Mas Adi di mana Adi? saya Posisi di di mana? kelas ASI juga dok. Ditanya di RS. Oh, saya nanyanya yang di Oh ya luar saya Walas S. ini. Maaf dok, SAS-nya. maaf dok.
Dokter, saya di Welas Asih, dokter. Ya, tunggu, saya nanyanya yang di RSAS dulu. Oh ya, dok. Mana suaranya RSAS? Mana ini? Sepi. Izin menjawab dong. Ya, sok silakan. Nuki ya. Ya dok. Jadi kalau dari apa namanya lesi infak lama kecil di ganglia basalis kanan, pertama yang kita pikirkan adalah adanya ada atau tidak gangguan kognisi dari pasien ini dok. Mulai dari kita periksa atensi, kemudian memori, orientasi, sampai dengan apa namanya visuospasial dan lain-lainnya dok. Kemudian setelah itu kita periksa terkait dengan kemampuan motoriknya sih dok, pertama. Itu mulai dari apa namanya kekuatan otot, Brunson stage, itu sih dok. Kalau dari saya sih yang pertama kali terpikir kedua hal tersebut dok. Oke, yang lain ada pendapatnya? Oh, ini Iya, dari saya ingin menambahkan dok, kalau dari kelainan struktur di ganglia basalis kanan, berarti kita fokus ke gangguan motorik dan koordinasi dari gerakannya dok. Kontrol gerakannya. Berarti kalau kita lihat dari gejala pasien ini kan kemungkinan mungkin kita cari ada nggak gangguan movement disorder seperti gangguan gerakan seperti ada bradykinesia, akinesia atau rigiditas atau ada tremor, resting tremor. Terus kita juga bisa nilai apakah ada gerakan involuntar seperti ada apakah korea, atetosis atau dystonia, apakah ada gangguan dari postur dan kontrol gerakan seperti postural instability. Dan kita lihat juga dari cara walking, cara berjalannya juga ada gangguan postur dan kontrol gerakannya gitu. Mungkin mempengaruhi juga ke keseimbangan dan cara berjalannya nanti. Terus juga bisa kita nilai apakah ada gangguan fungsi dari motorik halus. Mungkin kalau pada kondisi ini pada hand functionnya mungkin nggak pengaruh nanti. Gitu. Mungkin sekian. Oke, kalau ganglia basalis itu ya memang kebanyakan itu hubungannya dengan motorik ya. Motorik. Nah, apakah ada jarak lain yang masuk ke basal ganglia nggak? Selain jarak motorik. Dokter, Kanan punten. ya? Iya, mangga. Jadi Silakan, kalau Kak. misalnya untuk lesi di basal ganglia kan memang dia kan dominan untuk mengganggu di motorik dan koordinasi gerak gitu kan dok. Tapi kalau misalnya yang lainnya itu bisa terjadi gangguan gerakan involunternya dok di pasien-pasien dengan lesi yang di basal ganglianya dok. Itu kan motorik juga tuh, kan gerakan ya. Jadi ada gerakan volunteer yang tadi bentuknya kayak gimana? Distonia gitu maksudnya ya. Iya dok, bisa bentuknya itu misalnya bisa korea atau misalnya distonia atau atetosis atau hemibalismus gitu sih dok. Biasanya kan nanti kalau misalnya ini kan karena kenanya di basal ganglia yang kanan, jadi lesinya yang timbul secara klinisnya di AG yang kirinya dok. Kalau ke kognisi sendiri, itu kenapa ya kira-kira dia kognisinya kok berapa tadi nilainya?
Mari 22 per kognitif dok 30. 20. Berapa? 22. Ini tadi. 22 dok. 22. Oke, kurangnya di mana aja tuh? Kurangnya ada di visual spasial eksekutif dokter. Jadi yang di apa yang eksekutifnya yang gambar sama gambar kubusnya salah dok. Kemudian yang atensinya sama Oh, delay recall dok. oke. Oke, kira-kira cocok nggak dengan gambaran lesinya? Kalau di sini dok, kalau sebetulnya di jaras basal ganglia itu yang mempengaruhi asosiatif kognitif itu kan ada yang dari dorsolateral yang nukleus kaput nukleus caudati ini kan dia berasal dari dorsolateral prefrontal cortex ya dok. Nah, Hmm. itu bisa menyebabkan gangguan pada working memory dan juga strategic planning. Jadi kalau untuk eksekutifnya mungkin apa namanya bisa terjadi gitu. Jadi cocok gitu dong. Kemudian kan working memory juga memerlukan attention ya dok. Nah, attention pada pasien ini juga kurang. Ada yang language-nya itu satu yang tidak bisa, itu juga berhubungan dengan working memory. Itu dok. Hanya saja di sini delayed recall memorinya memang sebetulnya kalau di ganglia basal itu yang lebih kenanya itu memang working memory dan strategic planning. Cuman yang delay recall memory ini memang juga berkurang. Apakah memang sebelumnya pasien seperti ini atau enggak? Cuman kalau saya konfirmasi ke keluarga sih untuk proses sebelumnya tidak ada kendala gitu dok, tapi memang untuk saat-saat ini tuh kadang sering lupa di hal-hal yang baru, jadi yang working memory-nya itu dok. Jadi menurut saya untuk pemeriksaannya sih dari lesi dan juga keluhan di kognitifnya hampir ada yang sesuai dok. Ya, yang lain setuju nggak? Berpendapat dok, saya setuju dengan Nurul. Mungkin kenanya yang tadi Nurul sampaikan itu ke kortikobasal ganglia thalamocortical loop yang dia itu memang mempengaruhi untuk bagian kognisinya terutama di bagian executive functionnya dok. Walaupun itu memang bukan, walaupun ganglia basal itu bukan pusat utamanya terkait dengan kognisi gitu. Jadi karena output dari prefrontal cortexnya terganggu, jadi makanya bisa terjadi gangguan kognisi pada pasien ini dok. Ya, ya memang cocok ya dengan kondisi lesi saat ini. Eh, Terus motorik juga tadi sih motorik tidak ditemukan gangguan ini ya, eh, seperti tadi gangguan koordinasi dan yang lainnya nggak ditemukan ya. Aman ya. Nggak ada dok untuk gangguan koordinasi sama gerakan involuntar ini tidak ditemukan pada pasien. BBS juga bagus ya. Tidak BBS bagus, cuma resiko untuk jatuhnya kecil karena nilainya 53/55. Oke. Kalau pasien ini sebetulnya mau ininya apa harapannya? Untuk harapan dok sebelumnya pasien itu berjualan keliling dok untuk combro itu terus membawa eh, dagangannya itu dengan berjalan kaki. Jadi pasien itu pengen kembali bisa berjualan seperti sebelum sakit yang bulan November itu eh, agar bisa apa dan juga yang kedua untuk aktivitas sehari-hari dok dari persiapan untuk berjualan itu sama untuk aktivitas ADL-nya. Sebenarnya untuk ADL-nya pasien ini secara bartel itu udah 100/100 dok. Namun ada di beberapa part itu untuk tangan kiri itu tidak bisa melakukan secara optimal dok. Jadi memang lebih dominan untuk dibantu oleh tangan kanan. Jadi dari kami sih masih mentargetkan bahwa
untuk hand function itu yang di manual activity masih kita coba untuk kejar untuk peningkatan fungsinya seperti itu dok. Terus yang kedua jadi masalahnya untuk kembali berjualan itu ada beberapa calculating yang masih sulit dok. Jadi meskipun nanti kemampuan pasien untuk secara motorik bisa untuk berjalan dan membawa barang, namun untuk yang kognisinya itu jadi perhatian bagi kita bahwa nanti pada saat dia berjualan dia bisa secara simpel kalkulasi memberikan kembalian atau menghitung jumlah belanjaan itu yang mau kita kejar dok. Oke, ya. Jadi yang dia butuhkan saat ini kira-kira bakal prognosisnya apa tadi ya? Prognosis musimnya. Kalau prognosisnya kami untuk yang ininya Dubiat Bonam sih dok, yang Sanasionam sama yang Arpitamnya Adbonam dok. Untuk fungsionamnya Bimanual Activity, untuk ADL sama persiapan makanan yang akan dijual itu sama kembali ke aktivitas sebagai penjual makanan. Hmm. Ini maksudnya aktivitas penjual makanannya yang sama seperti dulu, dorong-dorong gerobak gitu. Nggak dorong gerobak sih sebenarnya pasiennya dok. Dia berjalan dengan menjinjing si tas jualannya itu dokter. Oh, iya iya iya. Oke. Jadi mungkin ada yang normal gitu. ADL-nya kembali eh, bisa bimanualnya lebih meningkat dari kondisi saat ini dok maksudnya dok. Sebenarnya kan untuk yang ADL secara bartel dia udah independen dok. Namun beberapa part itu yang masih agak susah seperti pada saat mandi dia harus sabun di sisi yang sebelah kanan itu masih ada kesulitan gitu dok. Berarti mungkin kata-katanya karena kan sudah tercapai sebetulnya di manual activity sudah tercapai ya, walaupun dengan kondisi yang menurut pasien tuh masih sulit, tapi sebetulnya bisa begitu kan? Iya dok. Nah, artinya kata-katanya ini seolah-olah di manual activity-nya belum tercapai nih, Oh iya dok. gitu. Padahal kan sekarang posisinya sudah tercapai. Tadi yang disampaikan oleh tadi itu kan performanya ya, Iya dok. Saya masih belum. ya kan? Nah, artinya eh, mungkin kata-kata posisinya bukan lagi mencapai di manual activity, Oh, karena kan sudah tercapai sebetulnya. oh iya. Gitu. Jadi mau apa nih? Apakah performanya yang mau ditingkatkan? Jadi lebih cepat, jadi lebih cekatan, gitu ya? Iya dok. Gitu. Eh, mungkin kata-katanya apa ya? Ya, Increase over di manual activity gitu ya dok. bukan apa ya? Kalau increasing kan jadi goal ya. Meningkatkan goalnya kan meningkatkan ya. Cuma tujuan Hmm. akhirnya itu Dan akhir. Optimal. apa faster buat faster ya. Bingung juga ya kata-katanya. Optimal. Optimal dok. Cuma nanti bingung menjelaskan optimal itu apa sih yang disebut optimal itu. Nah, tiap pasien akan berbeda gitu. Atau enggak good dexterity di manual activity. Kira-kira yang ini ada ini sama-sama ini banyak kepala di sini. Kira-kira akan kalau kita mau performing di manual activity faster gitu. Oke, itu nanti kita pikirkan ya sama-sama ya kata-katanya apa, karena pasien ini sebetulnya di akhir apa namanya yang kita ingin tingkatkan itu sebetulnya performanya gitu ya, itu yang perlu kita
tekankan. Jadi bukan di manual activity-nya lagi, karena sudah ada sih di manual activity-nya. Periksa juga semua udah able, sudah mampu gitu, tapi dengan proses performanya yang kurang baik gitu ya. Oke. Return to professional activity as good. Oke. Food seller itu kan banyak ya. Ada yang memang dia hanya menjual saja. Ini artinya dia dari preparing ya. Betul dokter. Jadi membuat aci, combro itu sendiri dok. Kemudian menjual. Oke, berarti dia dari mentahnya sendiri buat jual, termasuk perhitungan keuangan juga berarti kan ya. Betul dokter. Nah, kira-kira mampu nggak prosesnya baiknya? Kalau yang yang membuat bisa dok. Dampak di sini yang perlu kita pastikan kembali dok, Bahwa pasien ini kan nanti dia bisa secara kalkulasi, terus kemudian untuk menghitung berapa jumlah yang dibeli pada saat pelanggannya beli, terus dia harus mengurangkan berapa sisa yang berapa yang dibawa, terus nanti akan sisanya. Itu dok mungkin perlu evaluasi kembali sih dok, karena rencana itu kan untuk yang program yang kita berikan kan untuk minta keluarganya untuk sering-sering memberikan simulasi dok di rumah secara home program dok, untuk diulang-ulang sehingga peningkatan untuk kemampuan pasien dalam simpel kalkulasi dulu dok. Ini kenapa nasionalnya Dubia? Dubia ya? Karena tuangnya itu Yang nasional dok untuk tahu untuk yang riwayat diabetesnya, dan untuk yang hipertensinya dia sudah 30 tahun dok, sejak setelah melahirkan anak yang uh, pertama itu dok. Jadi kita sebutkan dengan Dobiatonam untuk karena saat ini kan masih dalam pengobatan, masih untuk mencoba untuk pengobatan rutin dok. Takutnya nanti pada saat pasien sudah merasa enakan, terus merasa tidak perlu minum obat lagi dok. Jadi sementara dari kami menentukannya di biatonam. Oke, jadi terkait pada faktor risiko Oke, ini sih sebetulnya balik lagi ya masalah dubia. Kalau dubia itu artinya keraguan itu dalam arti pengusaha nasional itu bagaimana kita memberikan edukasi pada pasien, terlepas dari pasien mau mengikuti atau enggak. Jadi dengan kita memberikan edukasi sebaik mungkin, memberikan tata laksana sebaik mungkin, itu harapan atau prognosisnya ingin jadi lebih baik ya. Artinya di depan itu di masa yang akan datang, tentu harapannya ekonomi gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada di pihak, kalau di dia itu jadi kayak kita meragukan kemampuan kita sendiri dalam memberikan edukasi dan memberikan program. Lagi terkait faktor resiko ya gitu ya, kan sama kayak fungsional. Kita nggak melihat dulu nih pasiennya compliance-nya bagus apa jelek, tapi berdasarkan tata laksana kita yang optimal, yang baik, harapannya memang pasien melakukan itu dengan baik gitu ya,
tentu prognosisnya jadi seperti itu kan. Prognosisnya tidak jelek gitu, sebenarnya sangat bagus gitu ya. Kita lihat dari survei dan yang sama tuh Sanationam juga seperti itu ya. Saya harap sih tidak muncul lagi zodiak kecuali memang betul-betul hubungannya hidup dan mati kalau hitam ya. Zodiak itu bisa karena memang masih masa kita nggak bisa nebak nih sebetulnya hasilnya akan membaik atau tidak. Itu ragunya ke arah buruk. Baik. Tapi kalau hubungannya udah di luar masa akut, subakut, yang artinya kondisinya sudah stabil, tidak ada permasalahan medis lain yang sudah kita sembuhkan atau kita screening gitu ya. Artinya nggak ada lagi dubiak gitu di situ. Baik, Dok. Jadi kalau untuk saat ini Dok sebenarnya sudah bisa kita bilang untuk Bonan untuk Iya. Oh, yakin dong. ya Kemampuan kita ya sebagai dokter rehab, saya yakin saya bisa melakukan edukasi dengan baik. Ini pasien harus saya prognosiskan dengan saya prosesnya tidak terjadi refraktor stroke kemar tulang begitu ya atau perburuan gitu. untuk dari Dr. Ami Dokter Lutfi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter. Nggak banyak komentar sih karena kan ini pasien dari Welas Asih ya. Ada beberapa saran ya dari dan teman PPDS lainnya. Jadi terima kasih. Ini aja, ini kan udah jam 8, saya mau pelayanan, jadi tidak bisa mengikuti diskusi berikutnya. Ya, saya lihat nggak ada ya Dokter Novitri? Ada. Lempar Dok, lagi pada ngerumpi nih di depan Dok. Oh, pantasnya. Ya sudah, kita aja Dokter Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dokter Ani. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari PPDS yang lain? Punten dokter izin bertanya. Ya. Saya Sani dari bagian stase Garut dok. Kan untuk pada pemeriksaan audionya ini di sini dicantumkan mampu mendengar kucing dan anjing. Izin sebetulnya yang harus kita tekankan itu apakah terdapat perbedaan misalkan telinga kanan dengan telinga kiri atau harusnya kita menggunakan garpu tala atau dicantumkan fungsinya mampu mendengarkannya ya dok dalam hal ini. Ternuhun. Mana coba itunya? Tabelnya yang mana sih? izin menjawab yang tergantung dari kondisi pasien. Ini kan pemeriksaan mukanya ada cognitive impairment, jadi kita memperkenalkan untuk suara yang familiar dok. Jadi kita bisa menggunakan untuk beberapa jenis suara yang familiar. Jadi untuk di sini kita pilih untuk yang suara hewan. Jadi untuk agar pasien bisa membedakan. Nah, untuk yang apakah kiri sama kanan sebenarnya kan karena pasien ini secara riwayat tidak ada gangguan pendengaran, jadi kita tidak melakukan pemeriksaan untuk masing-masing dari telinga gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sebetulnya apakah perlu pemeriksaan ini atau tidak sih? Kalau kita hubungkan dengan Messi ya. Kalau ini mungkin kan ada, kalau tidak salah yang saya baca pada gangguan di ganglia basalis kan ada masalah di sensori motorik untuk yang ini dok, yang mungkin terjadi gangguan dok.
Jadi kemarin pada saat kita melakukan pemeriksaan, jadi kita coba tambahkan untuk pemeriksaan ini dokter untuk mengkonfirmasi apakah terdapat gangguan pada sensoris untuk pasien ini karena ada riwayat gangguan di ganglia basal apa gangguan struktur di ganglia basalis gitu. Oke, apakah pemeriksaan semua ini bisa kita dapatkan pada saat anamnesis? Pertama, Ini bisa tanya dan gangguan satu. Jadi setelah kalau kita tidak ada sebenarnya kita juga tidak perlu memproduksi dok dan pemeriksaan ini untuk kalau tidak ada dikeluhkan seperti itu. Namun kalau seandainya ada yang yang dikeluhkan dikeluhkan pasien misalnya ada di laboratori atau di laboratori atau di aktif, kan kita kita konfirmasi dengan pemeriksaan ini dokter. Izin menambahkan, dok, jadi kenapa kita memasukkan ini juga? Jadi kan memang kalau di ganglia basal itu kan ada yang gangguan di sensori motorik tadi, dok. Jadi kita hanya ingin memastikan bahwa input sensori kan sebetulnya bisa dari auditori, visual, itu apakah ada yang terganggu atau enggak gitu. oke, ya mungkin di awal kita sudah punya pola ya, pola pada saat kita mau melakukan pemeriksaan berdasarkan struktur yang kita dapat ya, gitu. Tapi kan ini sebetulnya sesuatu yang akan dikeluhkan pasien nih, karena dia berhubungan dengan sensorik. Apalagi dia seseorang yang masak, seorang yang akan berjualan, pasti akan mencoba makanan. Dia juga akan berdasarkan apa yang kita tanyakan, gitu ya. Penciuman juga akan dia pakai, lidah, mata, semua akan dilakukan ya, lakukan dan yang lain-lain. Tentu maksud saya kita berpikir itu terpikirkan, tapi dalam waktu melakukan pemeriksaan kita bisa sepraktikal mungkin begitu. Gitu artinya sebetulnya bisa aja, maksudnya ini tuh bukan able to identify burning. Kalian bisa menuliskan bahwa dalam proses wawancara tidak ada keluhan pasien, pasien masih bisa merasakan rasa asin asam gitu ya, bisa menghirup apa namanya ya, jualan apa gitu ya, wanginya masih sama gitu kan, jadi nggak perlu diperiksa lagi sih sebetulnya, karena apa yang kalian tanyakan itu sudah bentuk wawancara terhadap fungsi ini gitu ya. Jadi bukan maksudnya ke anamnesis, tapi maksudnya ke sini nih, ke area pemeriksaan fisik, kan jadi simpel, waktunya jadi singkat, ya keambil banyak untuk periksa beginian gitu. Yang sekian menit untuk periksa ini bisa hilang dengan kita menganalisis dan dengan ditanyakan apa yang biasa pasien kerjakan, itu sudah timbul satu kesimpulan normal gitu ya. Jadi beberapa ini ya mungkin nggak harus kucing dan anjing, itu mah kan pasti dari deskripsinya harus kucing dan anjingnya. Kalau misalkan persepsinya keganggu, kan omongan kita pada saat anamnesis mungkin nggak dijawab dengan bagus. Itu ya kali, jadi bukan masalah anjingnya, tapi masalah apakah memang perlu diperiksa, kalaupun diperiksa alasannya apa, dan apakah bisa kita dapatkan pada saat kita wawancara gitu. Jadi kita mempersingkat waktu untuk hal yang kira-kira nggak harus kita perdalam gitu ya. Kalau misalkan pada saat wawancara ditemukan tapi kok pasiennya aneh, baru kita konfirmasi spesifik terhadap apa yang konfirmasi, nggak semua gitu ya gitu. Jadi waktunya bisa di apa namanya, dipersingkat lagi dalam hal pemeriksaan.
Gitu ya assignment-nya. Ini juga mungkin ya kita belajar dikit-dikit. Kalau saya lihat sih kan memang sudah lebih baik dari terakhir kita ini ya, dari terakhir kita MR. Statusnya akan akhir dan memang berfokus pada fungsi pasien. Kita tidak bicara lagi masalah namanya impairment atau body function lagi. Oke, gitu. Baik, Ada dokter, lagi hatur nuhun. mungkin kita udah ya, bisa kan udah mulai pelayanan ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum pelayanan. Kalau aman, baik. Terima kasih untuk tim Lakati ya atas kasusnya. Kalau program sih ada komen, semua itu aja kita singkatkan lagi sisi analisis kita dalam proses pemeriksaan mungkin tata laksananya. Baik, saya tutup acara morning report-nya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima Hatur kasih nuhun, banyak dokter. teman-teman stase RSAS dan jejaring lain. Jelek ya.